Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik kelas 7, kita ketemu lagi di pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh yang sekarang adalah pembelajaran yang ketiga ya. Nah, di pembelajaran ketiga ini kita akan coba bahas tentang bilangan pecahan. Setelah sebelumnya kita bahas tentang bilangan bulat. Nah, untuk pembelajaran yang ketiga ini kita lihat dengan kita coba bahas tentang bilangan pecahan ya. Yuk kita mulai saja. Untuk bilangan pecahan ini, apa sih bilangan pecahan itu? Kita lihat definisinya ya. Definisi dari bilangan pecahan itu adalah seperti ini. Nah, bilangan pecahan itu dinyatakan dalam bentuk A per B. Ini menyatakan A bagian dari B. B itu keseluruhannya. Nah, A dan B-nya ini adalah anggota bilangan bulat, tetapi si B-nya itu tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Nah, A per B ini dalam bilangan pecahan, si A-nya itu disebut dengan pembilang, sedangkan B-nya itu disebut dengan penyebut. Gitu ya. Kita lihat contohnya seperti ini. Kalau kita memiliki semacam kue lah ya, yang ini semacam kue, lalu kita bagi si kue ini menjadi dua bagian, maka yang dua bagian ini menjadi apa nih? 1/2-nya gitu ya. 1 dari dua bagian ini. Yang ini pun sama, 1 dari 2 gitu. Biasa disebut dengan 1/2 atau setengahnya. Ini pun sama, 1/2 atau setengahnya. Atau kita lihat kalau misalkan si kue ini kita bagi dengan 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Maka masing-masing ini adalah bagiannya kalau dalam pecahannya adalah 1/4 bagian. Jadi yang ini 1/4 bagian, jadi 1 dari 4 potongan ini. Yang ini pun sama, 1 dari 4. Ini pun sama, 1 dari 4. Yang ini pun sama, 1 dari 4 gitu ya. Itu adalah definisi dari bilangan pecahan. Oke, kita lihat selanjutnya adalah, nah, untuk selanjutnya bilangan pecahan itu setidaknya ada 5 bilangan pecahan ya. Yang pertama kita lihat, nah bilangan pecahan yang pertama itu ada yang disebut dengan pecahan sejati. Yang gimana sih pecahan sejati itu adalah pecahan yang pembilangnya, nih yang pembilangnya berarti yang atasnya kurang dari penyebutnya. Jadi kalau misalkan si pembilang kurang dari penyebutnya maka disebut dengan pecahan sejati itu. Tapi di sini ada syarat yang lain. Itu apa? FVB dari pembilang dan penyebutnya ini adalah 1. Lihat 1 dan 2 FVB-nya berapa? 1 gitu ya. Jadi pecahan sejati itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya atau kurang dari penyebutnya. Yang kedua ada disebut dengan pecahan yang tidak sejati. Kebalikan, pecahan tidak sejati itu apa? Pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya di sini 6/5. 6-nya lebih besar daripada 5. Yang ketiga ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu apa? Pecahan campuran itu adalah pecahan atau bilangan campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Contohnya di sini adalah 1/2. Satunya adalah bilangan bulat. Setengahnya pecahan sejati. Maka ini disebut dengan pecahan campuran. Campuran antara bilangan bulat dengan pecahan. Yang berikutnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah biasanya 1/10-nya atau 1/100 atau 1/1000, seperberapa gitu kan ya, banyak di sini. Contohnya adalah biasanya ditandai dengan koma 0,5. Ini artinya 5/10 gitu kan ya. Jadi 1/10-nya. Nah, berikutnya adalah pecahan persen. Pecahan persen itu ditandai dengan tanda seperti ini, persen gitu ya. Persen itu artinya per 100. Jadi kalau ada 25/100 itu sama saja dengan 25% gitu ya. Sebetulnya ada satu lagi yang disebut dengan per mil, itu per 1000 gitu ya untuk pengetahuannya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, setelah mengenal tadi beberapa bentuk pecahan, kita akan coba cara merubahnya bentuk pecahan ya. Oke, kita lihat contohnya di sini. Nah, yang pertama, bentuk campuran dari 16/3 gitu. Ini pecahannya pecahan tidak sejati karena di atasnya adalah yang lebih besar. Ini bisa dibikin menjadi pecahan campuran ya. Salah satu syarat untuk menjadi bentuk campuran adalah si penyebutnya si pembilangnya harus lebih besar gitu ya. Kita lihat nanti bentuk campuran dari 16/3 adalah, kita lihat. Nah, jawabannya
Oke, 16 per 3 itu sama dengan berapa? Artinya si 16 itu dibagi 3. Dapat berapa? 5. Sisanya adalah 1 per 3. Gitu kan? Jadi bentuk campuran dari 16 per 3 itu adalah 5, 1 per 3. Gitu ya. Oke, kita lihat nomor 2 contohnya. Contohnya di sini apa? Bentuk desimal. Nah, bentuk desimal dari 45 per 1000 adalah, oke, kita lihat nomor 2, bentuk desimal dari 45 per 1000 adalah, nah, kita tinggal tulis aja si 45-nya. Kan di sini 45 per 1000 ya, tulis aja 45. 45 sesuai dengan soalnya. Nah, lihat di belakang koma ini ada berapa? Di belakang apa? Untuk di belakang komanya ya, lihat pembaginya ini. Di sini dibagi berapa nih? Ini 1000. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3. Maka hitung dari belakang. 1, 2. Oh, ini nggak ada angka. Tambahin aja 0. 3. 1, 2, 3, koma. Nggak ada angka lagi. Berarti di sini 0. Jadi 45 per 1000 itu sama saja dengan berapa? 0,45. 0,045. Jadi ingat caranya. Tulis aja 45-nya. Hitung dari belakang koma. Dari belakang sesuai dengan 0 yang ada di dibagiin ya. Kalau 3 berarti hitung 1, 2, 3, koma, tambahin 0 ya. Yang ketiga, lihat bentuk persen dari 2 per 5 adalah, nah gimana nih caranya? Ternyata tinggal kalikan 100% saja. Jadi 2 per 5 dikalikan 100%. 2 kali 100, 200 dibagi 5, 40%. Gitu ya. Itu cara merubah beberapa bentuk pecahannya. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah, nah, kita coba akan membahas tentang membandingkan dua bilangan pecahan. Gimana sih cara membandingkan dua bilangan pecahan gitu ya? Nah, caranya di sini ada dua cara. Yang pertama apa nih? Bisa menyamakan penyebutnya. Jadi kalau ada dua bilangan pecahan, yang pertama apa? Samakan penyebutnya. Lalu lihat pembilangnya mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Atau dengan cara mengalihkan silang antara pembilang dengan penyebutnya, gitu ya. Mengalihkan silang. Kita lihat contohnya ya. Nah, contohnya, oke nih. Setengah atau 1/2 itu kurang dari 3/4. Kenapa? Karena, ingat tadi, yang cara pertama menyamakan penyebutnya. Di sini 1/2, di sini 3/4. Berarti samakan penyebutnya kemana? Ke 4, gitu ya. Nah, 1/2 kita samakan penyebutnya ke 4. Caranya, 4 dibagi 2 berapa? 2. Dikalikan 1, jawabannya 2. Jadi 1/2 itu sama saja dengan 2/4. Nah, yang satunya lagi 3/4. Coba, kalau sudah sama penyebutnya, ini 2, ini 3, berarti lebih kecil. Jadi 1/2 lebih kecil daripada 3/4. Atau boleh kalian, caranya adalah dengan apa? Mengalihkan silang pembilang dengan penyebutnya, gitu ya. Perhatikan nih caranya ya. Ini kan tadi nih 1/2, 3/4. Kaliin saja nih. 1 dengan 4. Pembilang dengan penyebut, kalikan silang. 1 kali 4 berapa? 4 kan? Lalu yang 2 dengan 3. Nih, 2 kali 3 berapa? 6. Bandingin 4 sama 6 mana yang lebih kecil? 4 kan? Berarti yang ini lebih kecil dari yang ini. Jadi 4 lebih kecil 6 artinya apa? 1/2 lebih kecil daripada 3/4. Jadi kalian tinggal milih saja. Boleh menyamakan penyebut atau dengan kali silang ya, tergantung selera kalian maunya seperti apa. Oke. Lanjut, yang berikutnya adalah kita akan bahas tentang cara mengurutkan bilangan pecahan. Gimana sih cara mengurutkan bilangan pecahan? Ya, kita lihat langsung ke contohnya. Di sini ada contoh. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Ada 4/5, ada 75%, 0,675, lalu 655 per mil. Nah, ini tadi yang saya singgung ya. Selain persen ada per mil. Jadi ini per mil itu per 1000 ya. Coba kita jawab satu-satu. Berarti ini enaknya diapain nih? Ini enaknya kalian boleh mau dijadiin pecahan sejati, atau mau dijadiin persen, atau mau dijadiin desimal, atau mau per mil gitu ya. Salah satu contoh yang paling saya sukai biasanya dalam bentuk desimal gitu ya. Coba kita lihat 4/5. 4/5 itu tinggal 4 dibagi 5 kan? 4 dibagi 5 itu 0,8. Loh, kenapa ini jadi ada 800? Nah, kita lihat karena saya ingin ingin dibikin menjadi desimal. Di sini desimal paling yang ada apa? Digitnya 3 ya, 3 desimal.
Jadi 3 di belakang koma nih. 6, 7, 5. Maka ini meskipun 4/5 itu 0,8, tambahin aja 0,2 ya. 0,800 supaya sama dengan ini nantinya. Oke. Sekarang yang 75. 75% itu artinya 75 per 100 kan. 75 per 100 itu 0,75 tadi ya. Desimalnya ada 3 digit, maka tambahin supaya jadi 3 digit, di sininya 0 ya. Berikutnya 0,675 ini udah sesuai ya. 0,675 udah desimal. Berikutnya 655 per mil. Ingat per mil itu berapa? Per 1000. Tadi kata Bapak gimana? Tinggal tulisin aja kan 655-nya. 655 tulisin di belakang komanya 123, tinggal 123. Oh, nggak ada angka berarti tinggal koma 0. Jadi 0,655. Kalau sudah gini kan enak nih, mana yang lebih kecil gitu ya. Yang lebih kecil ini berarti berapa nih? 0,655, 0,65 gitu kan, 0,675, 0,750, 0,800 tuh. Kalau semuanya ke dalam bentuk 3 digit desimalnya kan enak melihatnya ya. Jadi urutannya adalah apa mana tadi? 0,65 berarti 655 per mil, 0,675 75%, dan 4/5. Gampang kan? Ya. Oke, berikutnya adalah materi terakhir dari bilangan pecahan adalah ini operasi hitung pecahan. Ada apa aja biasa ya. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Ingat nih, penjumlahan dan pengurangan ini apa kuncinya? Kuncinya adalah hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat ditentukan. Jadi kalau bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika apa? Jika sama penyebutnya. Jadi langkahnya harus apa? Menyamakan penyebutnya. Kita lihat contohnya ya. Oke, nah ini contohnya. Penjumlahan dulu deh. 2/5 ditambah 3/4. Tadi apa? Harus samakan penyebutnya. Ternyata 5 dan 4 kalau mau tinggal kaliin aja ya. 5 kali 4 berapa? 20. Jadi cari bilangan yang bisa ngebagi kedua-duanya. Nah, caranya sekarang 20 dibagi 5 berapa? 4. Pintar. 4 kali 2 berapa? 8. Ya. 20 bagi 4 berapa? 5. 5 kali 3 berapa? 15. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal jumlahin aja pembilangnya. Ya. 8 tambah 15. 8 tambah 15 per 20. 8 tambah 15 berapa? Pintar. 23 per 20. Ini pecahannya tidak sejati. Bisa dibikin menjadi campuran. 23 per 20 berapa? 1 kan? Sisanya berapa? 3. Makanya jadi jawabannya 1, 3 per 20. Berikutnya yang pengurangan ya. Coba sama nih. 5 per 6 dikurangi 1 per 4. Bikin menjadi 12 ya. Penyebutnya 12 bagi 6 dapat 2 kali 5, 10. 12 bagi 4 dapat 3 kali 1, 3. 10 kurang 3. Karena sudah sama penyebutnya tinggal 7 per 12. Ini sudah menjadi pecahan sejati gitu ya. Nggak bisa lagi diperkecil atau dibikin campuran, nggak bisa ya. Berikutnya, nah contoh yang campuran nih, ada 2,25 ditambah 25% ditambah 1/2. Nah, enaknya nih, tergantung nanti PG atau tergantung kalian mau diapain ya. Saya di sini dibikin menjadi desimal nih. 2,25. 25% itu 25 per 100 kan, berarti 0,25. 1/2 berarti 1,5. Nah, karena di sini masing-masing 2 digit, maka tambahin 1 digit di sini jadi 1,50 gitu ya. Nah, 2,25 ditambah 0,25 jadi berapa? 2,5 kan? 2,5 ditambah 1,5 berarti 3 tambah 3,5, 5 bagi 4 ya. Jadi jawabannya berapa? 4. Oke. Nah, operasi hitung pecahan berikutnya adalah biasa ya. Perkalian dan pembagian. Kalau perkalian tinggal apa? Hasil perkalian pecahan adalah tinggal hasil kalikan aja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kita lihat contohnya ya. Nah, 3/5 dikalikan dengan 4/6 berarti 3 kali 4, 5 kali 6, 12 per 30 diperkecil jadinya 2/5 dibagi 6 ya. Pembagian ya. Oke, pembagian seperti ini. Ingat kalau pembagian berarti pecahan yang kedua itu dibalikin jadi perkalian. 4 kali 10, 15 kali 6. Coret ya, 4 dengan 6 kita bagi 2, dapat 2, dapat 3. 10 dengan 15 bagi dengan berapa? 5 ya, dapat 25. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. Oke, cukup ya, sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi.
Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi